Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi kepada seluruh sedulur sedaya. Ketemu lagi lur di channel kita Temu Nalar. Ya, Menuju kesadaran, mencapai pencerahan. insya Allah, amin. Masih bersama kami Kang Ucup, kalian Lekjat ya? Ya, Lekjat aja ya, lebih enaknya Lekjat. Biasa, Lekjat. Gini, sampean udah punya kalender untuk tahun depan belum? Belum, biasanya saya itu dapat gratisan dari pondok pesantren. Ayo, Apa? Hubungannya apa kok? Karena kayaknya kan ini kayaknya udah akhir tahun ya kan kayaknya. Ya. Jadi semua saling istilahnya berlomba-lomba yang punya tujuan tertentu dengan menggunakan kalender. Promosi usaha. Saya kira caleg. Saya kira tak pikir wis ndak tahun utangnya lunas toh. Angsurannya masih berapa kali lagi? Angsurannya. Iya. Kan gitu. Iya, kira istilahnya kan memang kalau udah akhir tahun kita kan istilahnya review ke belakangnya, flashbacknya di tahun dulu, istilahnya di tahun yang berjalan ini ada kurangnya apa, yang perlu kita benahi, ya kan? Angsurannya kurang berapa? Oh ya, saya tahu. Berarti terus kira-kira tahun depan kedepannya gimana? Pasti. Sebenarnya gini, saya sudah tahu, mancing. Ya. Ingin istilahnya mohon pencerahan, kira-kira ya minta waktunya untuk konsentrasi sedikit mungkin. Berarti perlu konsentrasi dulu apa enggak? Mau nanya tentang prediksi Indonesia, Mbak. 2024 ya, tahun depan ya. Ramalan. Kurang lebih ramalan. Pemirsa. Makanya kan istilahnya ini kan saya mau ngerepotin sampean untuk mungkin konsentrasi sejenak ya kan. Butuh konsentrasi sejenak apa? Masalahnya gini, Kang Sub. Ya. Kalau sampai nanya ke saya dalam rangka hal itu, kira-kira tadi ubur ambenya seperti gula kopi sudah berapa? Aman di belakang. Ini masak waktu. Aman, Mbak, saya tadi jujuk pawon. Iya. Gimana? Ya, terus. Ya mungkin prediksi Indonesia 2024. Kita kan di Indonesia ya. Iya. Ya mungkin gerambiangan atau mungkin memang ada pakem-pakem yang istilahnya pasti. Tapi kalau gerambiangan pasti ramalan itu sifatnya ya bisa dibilang pasti bisa juga enggak ya, Mbak? Iya, ya. Kalau menurut saya gini. Jadi itu sifatnya ramalan. Jadi kalau hanya sekedar memprediksi sebetulnya semua kan bisa dilihat dari gejala-gejalanya. Oh, jadi, gitu ya. Setiap tahun itu kan sebetulnya hanya batasan-batasan yang diciptakan oleh manusia berdasarkan penanggalan waktu. Oh iya. Tapi waktu itu terus sebetulnya berkesinambungan, tidak ada putusnya. Jadi betul. Sebetulnya gejala yang mau terjadi di tahun 2024 itu pasti juga rentetan dari gejala yang ada di tahun 2023. Misalnya kayak gini. Misalnya sedulur percaya bahwa di personal reading jenengan tahun 2024 weton yang paling hoki, weton ini dan sebagainya. Itu juga kalau istilahnya ini saya garis bawahi. Kalau jenengan itu di tahun 2023 itu turu wae. Ya gak mungkin tahun 2024 itu terus keajaiban datang tuh. Ya, persentasenya tetap aja berat badan tambah. Ya tidak memungkiri, namanya semesta itu kan punya cara dan sistemnya sendiri. Iya. Bagi orang-orang yang dikehendaki bisa jadi. Tapi kan semua tetap melalui proses. Ya, betul, Mbak. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Terus dua, ramalan itu sifatnya tidak presisi, karena kalaupun ada yang presisi itu karena mutlak kuasa Tuhan. Betul. Yang memang ibaratnya orang itu mendapatkan istilahnya sesuatu yang khusus. Gitu. Semacam ilham. Ilham. Gitu. Tapi ini masalah akurasinya benar tidaknya kan ya
Makanya kalau Kang Ucup di sini mau pengen tema kita kali ini untuk istilah prediksi Ya, tahun prediksi. 2024, Ya. saya tekankan bahwa ini sifatnya kan hanya Ya. sekedar hiburan kan, Ya. hiburan. Toh misalnya nanti apa yang kita prediksi di 2024 itu ternyata ada kebenarannya, ada sisi-sisi kebenarannya, pahamilah bahwa itu adalah karena kuasa Tuhan. Oke. Kalau memang tidak terbukti, pahamilah bahwa kita sebagai manusia sifatnya hanya meminta petunjuk darinya. Oh ya, betul. Dan ternyata tidak sesuai, berarti kita memang tidak kuasa atas hal itu. Betul. Memang itu ya, Mbak. Iya. Yang hal yang pasti itu memang itu ya kan, memang kuasa, semua itu kuasa Tuhan. Paling tidak kan kita punya rambu-rambu yang enggak Lur, ya kira-kira yang kalau memang itu istilahnya ada prediksi yang arahnya mungkin mengharuskan kita untuk mungkin berhati-hati atau mungkin lebih lebih mawas diri lagi gitu kan. Betul. Ya kita pakai yang untuk itunya aja ya kan. Betul. Jadi nggak yang harus patokan kita percaya 100% enggak, tapi paling tidak kita punya rambu-rambu atau gambaran. Kalau memang materinya seperti itu dan kita coba aja ya. Kita untuk hiburan, ini untuk hiburan. Kira-kira yang mau ditanyakan poin-poinnya apa ini? Ya, yang jelas ya kan, kalau istilahnya ada hubungannya dengan istilahnya negara ya, Mbak? Negara. Nah, istilah kita kan berbangsa dan bernegara. Atau istilah kehidupan kita ke depan lah, istilahnya kasarannya ngomong kan gitu kan. Yang jelas ya, yang pasti nih Mbak, karena keadaan lagi kayak gini. Presiden, mesti. Presiden yang pertama. Itu politik ya Mbak ya. Politik. Dan lagi katanya kan tanda kutip 2023 ini kan resesi ekonomi. Nah itu ke depan masih ada imbasnya enggak? Soalnya yang saya alami memang dibilang resesi ekonomi itu memang kayaknya dari istilahnya keseharian kita di pergaulan keseharian ya Mbak. Iya. Yang di pasar sambat, yang pokoknya apa aja lah Mbak, yang usaha ini sambat, yang itu sambat. Termasuk saya juga sebenarnya mau sambat, tapi ya sambat saya palingnya pinjam 100 dulu Mbak. Terus yang jadi pertanyaan besar itu, terus aku sambat sopo kan gitu. Iya. Sambat-sambatan lah sampai SSO sambat-sambatan lah. Dan mungkin lagi Mbak, biasanya karena ini kan ada pada musim pancaroba ya Lur ya. Pancaroba ya kan. Kalau ngelihat dari kemarin, fenomena kemarin aja loh Mbak, mati lampu seharian tuh ternyata gara-gara ada pohon tumbang gara-gara angin. Nah, ini untuk di tahun depan ini kira-kira ada ya mungkin ya kalau kita inginkan ya tentang bencana alam ya kan, pastinya itu yang pengen kita istilah pengen kita tahu lah yang butuh penerawangan jenengan. Dan satu lagi mungkin Mbak, ini kita bahas juga. Kita kan ini juga ya entertainer tapi kecil-kecilan ya Mbak, belum bisa dibilang kayak gitu ya. Apa artis? ya entertain lah. Kita sendiri loh belum artis, terus nebak artis. Oke. Itu kan konsumsi publik. Itu juga kayaknya harus jenengan terawang ini. Oke. Kalau begitu Kang Ucup, ini sekedar hanya mencoba ya. Jadi untuk pemirsa dan sedulur di rumah jangan sampai beranggapan bahwa ini sifatnya klenik atau ada apa itu namanya, ada ritual macam-macam dan sebagainya. Bukan. Ini sifatnya hanya kita meminta petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa untuk diberi bocoran. Gimana kira-kira 2024 kan gitu kan, dengan tujuan untuk hanya sekedar hiburan. Kalaupun ada yang terbukti itu sebagai wawaler bagi kita semua untuk selalu eling lan waspada kan. Betul. Namanya hari Naas tidak ada di kalender. Namanya hari esok tidak ada yang tahu juga ya. Kalau saya memang seperti kebiasaan dari dulu, biasanya saya membaca lewat, karena saya orang Jawa, lewat media kembang Kang Ucup. Jadi ini saya harus menjauh radius berapa atau di sini aja ini? Oh enggak, ini kembang telon. Jadi kembang telon. Dibuka mabel keluar om jinnya, saya kan agak merinding juga ini. Ini sebetulnya jinnya sudah keluar. Oh gitu. Tandanya kan kita ngelantur. Kembang telon itu filosofi Jawa itu kan mempunyai makna bahwa kembang telon itu terdiri dari 3 bagian bunga, yaitu kembang mawar, ros istilah. Ros itu rosok. Terus roso dulur.
nongo. Nongo. Nongo dari kata ning. Ning. Nah, jadi ning rasa. Oh, terus ya, satu ya, lagi ya. kembang kantil. Kantil. Nek wis rasane ning, apa yang menjadi ilham dari Tuhan Yang Maha Esa itu akan bisa kumantil. Oh, gitu, Kan Mbak. begitu. Filosofinya gitu ya. Ini saya hanya mencoba memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberi petunjuk. Saya bisa minta waktunya sebentar ya. Monggo, monggo, monggo. Kita buka. Ini kebetulan ini akan bisa banyak berbicara tentang apa yang tadi kita bahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti maaf kalau saya agak belak-beleku ya mungkin Tidak apa-apa. Saya nggak terbiasa dengan keadaan seperti ini. Biar saya saja yang ngomong. Oke. Soalnya gajinya yang besar kan saya. Enggak, ini enggak ada. Iya. Oke, Mbak, bisa dipastikan ya, Mbak. Biar saya itu biar cair gitu loh, Mbak. Dari tadi saya mulai rojok belak-beleku karena ini buntelan apa ini? Iya. Oh, ternyata kembang ya, Mbak. Secara politis, ya. Karena tahunnya tahun politik juga, karena ada wacana, ada perhelatan pesta rakyat, pilpres. Pilpres terjadi 2 kali putaran. 2 kali putaran, Lur. Menurut prediksi saya, siapapun yang jadi, akan terjadi sedikit chaos. Karena putaran kedua ini mempertemukan 2 kekuatan yang sama-sama besar, sama-sama hebat. Sama-sama punya pengikut atau pemilih yang fanatik, baik di kubu yang kalah maupun yang menang. Jadi kekuatannya hampir imbang. Cuma prediksi saya yang kira-kira mungkin ya, yang memenangkan kontestasi laki-laki dengan hidung besar, orangnya sedikit gemuk, dan semoga chaosnya hanya sebatas di ibu kota saja, tidak sampai merembet ke daerah-daerah. Kita doakan bersama. Amin. Di tahun yang sama, mungkin di pertengahan tahun juga ada tokoh politik yang meninggal dunia. Perempuan, tokoh nasional. Ada seorang menteri yang menjabat di era ini. Tahun depan meninggal dunia juga. Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Tengah, sepertinya chaos terpaksa harus merembet sampai ke Jawa Tengah. Secara politik global, karena di luar sana juga terjadi konflik berkepanjangan antar negara, menjadikan negara kita itu juga menjadi tempat istilahnya seperti tempat divide et impera, tempat adu domba pihak-pihak yang berkepentingan. Secara ekonomi, banyak sekali saham asing permodalan yang dibawa lari keluar. Bahkan hari ini saja sudah mulai menunjukkan tanda-tandanya. Banyak investor itu yang hengkang ya, meninggalkan Indonesia. Gitu. Ekonomi 2024 sebetulnya kalau dibanding dengan negara-negara lain global, termasuk Indonesia itu termasuk masih cukup bagus. Gitu. Cuma memang untuk keadaan di grade terus di kelas bawah, masyarakat kecil, itu kira-kira hampir sama dengan 2023. Kondisinya masih redup.
Bahkan ditopang lagi karena kondisi alam juga. Kondisi alam ya, Mbak ya. Ada beberapa daerah yang mengalami kekeringan. Kekeringan. Terus adanya gempa bumi. Gempa bumi. Ada lempeng bumi patah, retakan-retakan yang menyebabkan gempa bumi dan tanah longsor. Ada spesifikasi wilayahnya, Mbak? Spesifikasi wilayah. Oh, ini malah Jawa Timur bagian selatan ada. Luar Jawa sepertinya daerah Sulawesi. Oh, Sulawesi. Oke. Yang lainnya badai angin. Badai angin loh. Terus kemarau berkepanjangan, kekeringan. Kekeringan ini mencapai wilayah Indonesia bagian timur terutama. Oh iya. Di Jawa juga. Di Jawa ada sebagian. Terlihat orang-orang mulai kebingungan untuk mencari air. Jawanya lebih tepatnya, Mbak? Jawa hampir rata. Tetapi kondisinya mungkin tidak sepenuhnya separah seperti di wilayah Indonesia Timur, Papua dan gitu sebagainya. Iya. Artis-artis bercerai ada. Artis meninggal. Muda, tua. Sudah paruh baya, sudah berkeluarga. Oh, sudah paruh. Inisial M. Laki-laki, perempuan? Tidak terlihat. Oke. Kondisi pasar melemah. Ada tekanan dari negara luar pada Indonesia, sehingga mengakibatkan konflik, apalagi memanfaatkan momen-momen peralihan kepemimpinan. Iya. Ini masalahnya bukan Palestina. Oh, bukan ya. Semenanjung Cina. Konflik-konflik itu. Saya kira Indonesia memang sudah saatnya menentukan posisi kita itu berpihak pada yang mana, atau kita memang sanggup untuk berdiri sendiri. Iya. Pemimpin ke depan, presiden yang akan jadi itu, presiden yang nanti memimpin di 2024, hampir separuh waktu itu belum menunjukkan hasil yang nyata selain memberesi pekerjaan rumah dan konflik-konflik internal maupun eksternal yang terjadi. Karena mungkin kondisi di parlemen juga masih diguncang dengan kontestasi politik yang sudah terjadi. Oh iya. Pasca Pilpres. Ya, Mbak. Saya kira itu tadi. Prediksi kira-kira ada yang kelewatan belum saya? Kayaknya jelas ya seluruh semuanya. Mulai dari politik, mulai dari bencana, ekonomi, entertainment, tentang artis. Di sini yang jelas istilahnya kami tidak menggiring opini kepada pihak manapun. Betul. Kepada siapapun. Baik itu istilahnya personal ataupun golongan ataupun apalah namanya. Iya. Kami tidak ada niat sedikit pun untuk menggiring opini, ya Mbak ya. Kita nggak ada kepentingan sama sekali di bidang itu ya. Betul. Ini cuma sekedar penerawangan dari Lek Jat. Dan itu pun sifatnya
global. Dan itu sifatnya global ya. Kayak mungkin akan ada konflik ataupun chaos, ya kita doa sama-sama supaya itu nggak yang benar-benar istilahnya berakibat besar ya kan untuk negeri kita, terutama negeri tercinta ini ya kan. Kalau sedulur yang menonton dan mengamati ini bolehlah mempunyai alibi, mempunyai penyangkalan, tapi paling tidak dengan adanya hal semacam itu bisa menambah pemahaman kita tentang masalah objek tersebut dengan dalam arti begini. Kalau sekiranya memang kontestasi politik itu menyebabkan chaos, mulai hari ini kita harus berlaku bijak. Betul, Mbak. Nggak usah kita bela-bela mati-matian salah satu capres dan sebagainya sampai akhirnya karena kita beda pilihan akhirnya kita istilahnya bentrok karo tonggo, itulah. Kan seperti apalagi itu. Sama keluarga sendiri ya. Paling sudah mereda, sudah sedikit mengurangi. Mengurangi dari yang chaos tadi ya, Mbak ya. Iya, betul. Ya istilahnya kan ini kan pesta demokrasi. Yang namanya pesta itu kan harusnya penuh dengan keriangan, kegembiraan. Apalagi dapat uang. Itu udah pasti yang itu. Saya juga lagi nunggu ini, Mbak. Kemarin udah ada yang mau data, cuman belum ada. Jangan lupa saya dicantumkan. Oke. Nanti lejat juga gitu ya, Mbak. Oke. Jadi di sini kami benar-benar tidak istilahnya mau memprovokasi atau memihak kepada salah satu pihak ataupun istilah ini cuma sekedar penerawangan lejat ya kan. Jadi untuk hasilnya istilahnya dari keterangan lejat tadi itu kembalikan ke pribadi masing-masing. Kalau memang istilahnya nanti ada hal-hal yang memang terbukti ya Mbak, itu memang mungkin ya kuasa Tuhan itu tadi. Kalaupun memang tidak terbukti, ya memang ya kita mampunya cuma minta bocoran ya Mbak. Selebihnya kan tetap kuasa Tuhan. Yang jelas ini rambu-rambu buat kita kayak bencana, kekeringan dan segala macamnya. Terus istilahnya ada chaos di kontestasi politik ini. Sebisa mungkin ini kita jadikan rambu-rambu untuk kita supaya itu nanti bisa mudah-mudahan terhindar ya Mbak, nggak akan terjadi sama sekali ya Mbak ya. Dan jangan lupa konten ini sifatnya hanya kembali lagi untuk memberikan warna. Iya, memberikan warna. Betul. Menghibur ya Mbak ya. Tapi kalau nanti ada kecocokan, ya silakan. Ya seperti di deskripsi video sebelumnya, kalau memang ada kecocokan dan ingin langsung berkonsultasi dengan Lejat, monggo. Nanti untuk mungkin yang di konten-konten selanjutnya juga akan kami cantumkan ya Mbak ya. Di istilahnya biar nanti kita yang ngurus. Oke. Kira-kira mungkin cukup sekian dulu Mbak. Iya. Soalnya saya nggak seperti biasanya nih auranya. Saya nggak berani guyon ini. Saya juga merasa energinya terbuat. Oke, jadi kita cukupkan sekian dulu, Dulur Sudoyo. Kita jumpa di konten selanjutnya. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan di hati sedulur-sedulur para pemirsa. Jangan lupa bahwa saya ingatkan lagi konten kita niatnya hanya sekedar hiburan, tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Tapi mungkin bisa diambil manfaatnya ya Mbak ya. Oke, kita tutup dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi.